Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Tuhan, dan bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Dan tak lupa, kalian harus bersyukur setiap waktu, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang hati nurani, sama juga ada kaitannya dengan hati. Kalau sekarang adalah tentang kerendahan hati. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kalau kami dapat ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini kami akan belajar Tuhan tentang kerendahan hati. Berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami ini dengan baik Tuhan, sehingga ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadi ciri khas yang berbeda karena sebagai orang percaya kami memiliki kerendahan hati di mana saja kami berada, dan kami boleh dikenal Tuhan oleh karena kehidupan kami yang baik di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dasar firman Tuhan dari pelajaran atau materi hari ini yaitu diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan 7. Dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dari firman Tuhan ini kita boleh lihat bahwa firman Tuhan jelas dan tegas, bahwa kita sebagai orang-orang muda harus tunduk kepada orang-orang yang tua, merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Siapapun juga yang kita temui, guru atau orang tua atau opa, oma, di mana saja kita berada, maka kita harus menaruh rasa hormat, tunduk, merendahkan diri kepada orang-orang yang lebih tua. Kenapa? Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena peninggian itu datangnya dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita cermati, bahwa sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda, kita harus tunduk kepada orang yang lebih tua, merendahkan diri kita kepada orang yang lebih tua. Makna kerendahan hati. Makna kerendahan hati yang pertama di sini erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tak sempurna, tidak sempurna. Kita sudah melakukan yang terbaik, ternyata ada orang juga yang lebih baik lagi dari kita. Maka dari itu, bahwa kita ini orang yang tidak sempurna. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus, atau Latin artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri, membumi ke tanah, di bawah. Secara khusus pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Jadi kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia kepada Allah pencipta. Kita ini debu, akan kembali lagi menjadi debu. Tidak ada yang bisa kita banggakan, karena semua adalah pemberian Tuhan. Makna kerendahan hati yang ketiga, ada dua di sini. Kerendahan hati mengantarkan kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan.
Jadi di sini mengingatkan lagi bahwa apa yang kita miliki adalah semua dari Tuhan. Bukan kita melebih-lebihkan, tetapi kita bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Makna yang kedua, di sini katakan kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri dengan sadar bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya kita pandai dalam hal matematika, maka kita dapat memanfaatkan kelebihan kita ini untuk membantu teman-teman yang kurang paham dalam matematika. Bukan memberikan contoh atau mencontekkan, tetapi membantu untuk mereka belajar, sehingga ketika ujian mereka juga bisa sama seperti kita. Atau dalam hal yang lain, kita mahir bermain musik, maka kita dapat menjadi pemusik di gereja, atau kita bisa mentraining orang, membantu orang untuk bisa juga musik sama seperti kita. Ini adalah kerendahan hati bahwa kelebihan yang kita miliki adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Makna kerendahan hati yang keempat, tadi yang ketiga ada 2, sekarang yang keempat yaitu kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Semua yang kita miliki ini adalah datangnya dari Tuhan. Maka kita harus bersyukur untuk semua yang datangnya baik itu dari Tuhan. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kerendahan hati adalah menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada keterbatasan yang kita miliki, maka kita harus menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati, yang pertama, takut akan Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Yang keempat, menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima, menyadari kelemahan diri. Yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang yang memiliki kerendahan hati, bahwa semua yang kita miliki yang baik itu datangnya dari Tuhan. Maka kita harus mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan yang bisa membuat diri kita ini sombong, tetapi kita lakukan itu dengan tulus tanpa pamrih. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Rendah hati bertentangan dengan rendah diri. Apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta akan diri kita. Implikasinya adalah menuruti perintahnya serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Ketika kita melakukan segala aktivitas kita awali dengan berdoa. Ini menunjukkan kita bergantung kepada Tuhan.
Selesai melakukan aktivitas, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memampukan kita melakukan semuanya dengan baik. Dan tak lupa setiap pagi kita saat teduh mendengarkan perintah Tuhan atas hidup kita, mendengarkan firman Tuhan atas hidup kita. Nah, ini belajar bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri, dan tidak membanggakan diri. Apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, kita pakai untuk bisa mengajar orang lain, sehingga mereka pun juga bisa seperti apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah memuliakan nama Tuhan. Kalau rendah diri, adapun rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan atau apapun karena dia merasa sudah kalah sebelum bertanding, menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Jadi sebelum bertanding dia sudah melihat bahwa saya ini pasti kalah. Saya ini lemah, tak bisa apa-apa. Nah, ini adalah orang yang inferior, rendah diri, merendahkan dirinya, padahal diri kita ini berharga di hadapan Tuhan dan manusia. Sikap ini kurang sehat karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah dalam hidup kita. Tiap orang memiliki kekurangan, tetapi juga ada kelebihan di dalam dirinya. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu akan merendahkan diri sendiri dan tidak menghargai diri sendiri. Kamu hanya menghargai orang lain jika kamu menghargai dirimu sendiri. Kita bisa menghargai orang lain kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menghargai orang lain. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi ia mempraktikkannya dalam hidup dan pelayanan. Berulang kali Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Jadi Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh, panutan bagi kita, bahwa dia datang ke dunia ini adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia merendahkan dirinya, ya kan? Rendah hati kepada orang lain. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini menunjukkan kerendahan hati, padahal dia yang terbesar. Dia adalah Tuhan yang harus diagungkan. Tetapi dia mau merendahkan dirinya dan mau membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Tuhan Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktekannya. Ia mengajarkan sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Ia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, ini yang harus menjadi ciri panutan di dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, supaya dimanapun kita berada, sebagai anak-anak Tuhan, kita dikenal
oleh sikap kita yang rendah hati kepada semua orang. Baik, cukup dari saya untuk materi hari ini. Saya berharap kalian semua bisa memahami dan menjadi berkat bagi diri kita, bagi saya secara pribadi dan bagi kalian. Dan ini harus diterapkan supaya kita bisa memperoleh manfaat dari hidup dengan kerendahan hati. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Shalom, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.